Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Aulia Esritonga. Saya mahasiswi Universitas Dharma Wangsa dan saat ini saya menduduki tingkat 4 Fakultas Fisip Prodi Ilmu Administrasi Publik. Dan untuk memenuhi tugas saya di mata kuliah Hubungan Internasional yaitu dari Bapak Tommy Javisa, saya akan membawakan sedikit tentang hubungan bilateral antara Indonesia dan Turki. Jadi untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita bahas hubungan internasional antara Indonesia dengan Turki. Nah, hubungan diplomatik antara Indonesia dan Turki ini pada umumnya penting karena sama-sama merupakan negara penduduk mayoritas muslim juga negara demokrasi modern. Kedua negara berperan sebagai contoh bagaimana Islam dan demokrasi bisa hidup bersama dan maju. Hubungan diplomatik telah dibangun sejak 1950, di mana Indonesia memiliki duta besar di Ankara dan Turki punya duta besar di Jakarta, serta konsulat kehormatan di Medan sejak Mei 1996. Kedua negara merupakan anggota penuh World Trade Corporation atau WTO, Organization of Islamic Cooperation atau OIC, 8 negara berkembang dan G20 ekonomi utama. Nah, kita akan bahas sedikit ke belakang sejarah bagaimana hubungan bilateral antara Indonesia dan Turki itu bisa terjalin. Jadi sejarah antara Indonesia dan Turki ini bisa ditinjau kembali pada abad ke-12, di mana para pelajar Islam dari Turki yang berkunjung ke Indonesia pada saat itu berperan penting dalam persebaran Islam di Indonesia. Hubungan dengan Konsultan Utsmaniyah atau pergantian negara Turki berawal dari ekspedisi Utsmaniyah ke Aceh pada abad ke-16 dengan alasan merespon permintaan bantuan Konsultan Aceh terhadap Portugis di Malaka. Catatan resmi dalam Muhim Record yang dikeluarkan oleh Divan I Humayung selaku pemerintah Ottoman menyatakan kedatangan utusan Aceh ke Istanbul dan permintaan bantuan militer dari Turki serta persiapan kampanye militer ke Sumatera untuk mendukung Aceh dalam melawan penjajah pada tahun 1567. Adapun hubungan di abad ke-19, sumber-sumber Turki berfokus pada kedatangan delegasi Aceh ke Istanbul pada tahun 1851 sampai 1873. Mereka berasal dari berbagai kantor pemerintah dan tujuan utama mereka adalah terkait pembaharuan kompromi kesetiaan abad ke-16 dan permintaan perlindungan Aceh dari Kekaisaran Ottoman. Nah, teman-teman sekalian, tadi saya ada sedikit menyinggung tentang ekspedisi Utsmaniyah ke Aceh. Apa sih ekspedisi Utsmaniyah ke Aceh itu? Nah, saya akan sedikit membahas ekspedisi Utsmaniyah ke Aceh. Jadi, ekspedisi Utsmaniyah ke Aceh ini dimulai sekitar tahun 1565 ketika Konsultan Utsmaniyah berusaha mendukung Konsultan Aceh dalam pertempurannya melawan Portugis di Malaka. Ekspedisi dilancarkan setelah dikirimnya duta oleh Sultan Alauddin Al-Qahar pada tahun 1539 sampai 1571 kepada Sulaiman Agung pada tahun 1564 dan kemungkinan seawal tahun 1562 meminta dukungan Turki terhadap Portugis. Jadi, persekutuan Aceh Turki Utsmani secara tidak resmi sudah ada sejak tahun 1530-an. Dan Sultan Alauddin Al-Qahar berkeinginan mengembangkan hubungan tersebut untuk mencoba mengusir Portugis dari Malaka dan memperluas kekuasaannya di Sumatera. Menurut Fernão Mendes Pinto, Sultan Aceh merekrut 300 prajurit Utsmaniyah, beberapa orang Abysinia dan Gujarat, serta 200 saudagar Malabar untuk menaklukkan Tanah Batak pada tahun 1539. Setelah tahun 1562, Aceh tampaknya sudah menerima bala bantuan Turki yang memungkinkannya menaklukkan kerajaan Aru dan Johor pada tahun 1564. Kemudian setelah mangkatnya Sulaiman pada tahun 1566, Anandanya Selim II memerintahkan pengiriman armada ke Aceh. Sejumlah prajurit, pembuat senjata, dan insinyur diangkat oleh armada tersebut bersama dengan pasokan senjata dan amunisi yang melimpah. Armada pertama terdiri atas 15 galai yang dilengkapi dengan artileri tetapi dialihkan untuk memandaikan pemberontakan di Yaman. Saat itu orang Aceh membayar kapal tersebut dengan mutiara, berlian, dan rubi.
Pada tahun 1568, Aceh menyerang Malaka meskipun Turki tidak tampak ikut serta secara langsung. Utsmaniyah mengajari Aceh bagaimana membuat meriam yang pada akhirnya banyak diproduksi. Kemudian di awal tahun abad ke-17, Aceh mulai dapat berbangga akan meriam perunggu ukuran sedang dan sekitar 800 senjata lain seperti senapan putar berganggang dan arkeobus atau senapan sulut. Dari ekspedisi tersebut menyebabkan berkembangnya pertukaran antara Kesultanan Aceh dan Turki Utsmani dalam bidang militer, perdagangan, budaya, dan keagamaan. Nah, teman-teman, itulah sekilas mengenai sejarah hubungan bilateral antara Indonesia dengan Turki. Selanjutnya saya akan membahas tentang hubungan bilateral Indonesia dengan Turki, tetapi saya hanya akan berfokus pada bidang ekonominya saja. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita bahas selanjutnya. Nah, teman-teman sekalian, jadi hubungan antara Indonesia dan Turki sangat baik dan jauh lebih kuat. Ini terbukti dengan adanya pertemuan rutin dan kontak antara para pejabat, menteri dan pejabat pemerintah, politisi, akademisi, dan mahasiswa, serta pelaku bisnis yang cukup intensif. Kedua negara telah menegaskan kembali keinginan kuat untuk unggul dalam hubungan bilateral melalui kerjasama praktis yang berkelanjutan dan bidang yang lebih luas dan membangun kemitraan berwawasan ke depan. Kedua negara juga berjanji untuk memperdalam hubungan ekonomi dan membangun sinergi antara ekonomi baik negeri maupun swasta. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah perjanjian yang telah ditandatangani oleh Indonesia dan Turki. Di antaranya, jadi yang pertama itu ada perjanjian perdagangan pada 14 September 1958, 2 perjanjian budaya 18 Agustus 1973, 3 MOU kerjasama dalam jasa konstruksi 12 Maret 1982, 4 perjanjian kerjasama ekonomi dan teknis 18 Desember 1982, 5 risalah yang disetujui dari sesi pertama gabungan untuk kerjasama ekonomi dan teknis 15 Januari 1985, 6 risalah yang disetujui dari sesi kedua Komisi Bersama untuk Kerjasama Ekonomi dan Teknis 27 Januari 1988, 7 Air Transport Agreement relating to Schedule Air Transport 18 Februari 1993, 8 MOU between Turkish Association of Chambers of Commerce and Stock Exchange atau COBB and Indonesian Chambers of Commerce and Industry atau KADIN 18 Februari 1993, 9 Agreement of Establishment of Business Council 12 Januari 1995, yang 10 ada Agreement on Double Taxation Avoidance 25 Februari 1997, 11 MOU and Protocol and Agricultural Cooperation 30 Mei 1995, yang ke-12 ada Agreement of the 5th Session of the Joint Commission for Economic and Technical Cooperation pada 17 Juni 2005. 13 Agreement on Investment 25 Februari 1997, 14 MOU between Batam Industrial Development Authority on the Republic of Indonesia and Aegean Free Zone Development and Operating Company in Turkey 17 Juni 2005, 15 Protocol and the Joint Issue of Stamp 17 Juni 2005. Yang ke-16 ada MOU on Cooperation in Tourism 6 Oktober 1993. Sebenarnya masih banyak lagi perjanjian-perjanjian lainnya, tetapi saya hanya menyebutkan beberapa saja, dan teman-teman dapat mencarinya lagi mungkin di internet atau di Google yang lebih banyaknya lagi. Nah, teman-teman sekalian, itulah beberapa perundingan yang telah dilakukan oleh Indonesia dan Turki. Dan yang tahun lalu baru dilakukan yaitu perundingan IT SEPA yang ditargetkan rampung pada tahun 2021, yang dimana perundingan IT SEPA ini telah dimulai pada Januari 2018 di Jakarta, beberapa bulan setelah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menggelar kunjungan kenegaraan di Ankara pada Juli 2017.
yang dimana dalam pertemuan itu delegasi dua negara membahas rencana pengurangan, penghapusan tarif, serta berbagai isu terkait bea cukai, karantina barang, urusan hukum, fasilitas dan pengamanan perdagangan. Bagi Indonesia dan Turki sendiri, hal ini merupakan salah satu cara untuk meningkatkan total nilai dagang yang saat ini masih dinilai belum optimal. Dalam kunjungannya ke Jakarta, Menteri Luar Negeri Turki Cavusoglu menyebutkan total volume dagang antara dua negara baru mencapai 1,5 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 21,2 triliun rupiah, yang dimana 1,5 miliar dolar Amerika Serikat tersebut masih jauh dari potensi yang sebenarnya. Oleh karena itu, dua negara telah sepakat untuk meningkatkan nilai investasi ke Indonesia dan perusahaan-perusahaan Turki tertarik untuk berinvestasi ke Indonesia meskipun di tengah situasi pandemi COVID-19. Terkait itu, pemerintah Indonesia menyambut baik minat investor Turki yang terus meningkatkan nilai investasi ke Indonesia. Ia juga menyebut dua negara saat ini juga membahas beberapa proyek kerjasama di bidang perkapalan, pertanian, dan infrastruktur. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan sedikit mengenai hubungan internasional antara Indonesia dan Turki. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf dan mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.